Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat beberapa nama ulama Minangkabau yang selayaknya dan semestinya kita hafal, termasuk kita ceritakan kepada generasi setelah kita. Kenapa nama-nama ulama ini perlu kita hafal? Pertama, terkait dengan sejarah Islam di Minangkabau. Yang kedua, sesuai dengan kalimat yang diungkapkan oleh ulama, "Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah." Ketika mengingat orang-orang soleh, maka Allah akan menurunkan rahmat. Bisa dalam bentuk motivasi kita menuntut ilmu atau motivasi kita dalam beribadah. Nama-nama yang mesti kita hafalkan, pertama tentu yang generasi paling tua yaitu Syekh Burhanuddin Ulakan, atau gelarnya dalam beberapa manuskrip disebut sebagai Syekhul Islam, Syekh Burhanuddin Ulakan, ulama yang terkenal dengan tariqah yang beliau kembangkan yaitu Syattariyah, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Kemudian ulama setelahnya yang mesti kita hafal adalah Maulana Syekh Ismail bin Abdullah Al-Khalidi As-Simaburi Al-Minangkabawi Al-Makki. Beliau di antara ulama Minang yang awal sekali mengajar dan menjadi ulama besar di Mekah Al-Mukarramah. Syekh Khatib menyebutnya sebagai min kibaril ulama al-Jawi, sebahagian dari ulama-ulama Nusantara yang besar namanya, yang besar pengaruhnya, terutama bagi pelajar-pelajar dari Nusantara di Mekah Al-Mukarramah. Beliau dikenal sebagai penyebar atau pengembang tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah, murid daripada Sayyid Abdullah Afandi di Jabal Abi Kubais. Kemudian ulama yang harus kita hafal namanya ada 3 di awal abad ke-20 yang menjadi soko guru, yaitu pertama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama yang prestisius dan pernah menjadi salah satu imam, salah satu khatib dalam mazhab Syafi'i di Mekah Al-Mukarramah. Mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau tarikatnya Khalwatiyah, sebagaimana disebutkan oleh muridnya Syekh Harun Toboh Pariaman. Kemudian nama lain yang harus kita hafal namanya yaitu Syekh Muhammad Sa'ad Al-Khalidi Mungka Payakumbuh. Beliau merupakan Syekhul Masyaikh ulama Minangkabau di awal abad ke-20. Seorang yang alim, murid daripada Mufti Mekah, Mufti Zawawi. Beliau bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ari, bertarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Kemudian nama yang lain yang harus kita hafal namanya yaitu Syekh Abdullah Halaban. Beliau seorang mantiki, ahli mantik, seorang faqih, ahli fikih. Beliau seorang yang paham sekali, mengerti, mampu mensurahkan, menjabarkan kitab Jam'ul Jawami', kemudian Kanzur Raghibin, atau yang disebut dengan kitab Mahalli dalam fikih mazhab Syafi'i. Beliau dari Halaban, Kabupaten 50 Kota. Kemudian generasi setelahnya yang harus kita hafal namanya, ada nama Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Canduang, ulama yang wafat tahun 1971. Beliau wafat tahun 1970. Beliau seorang ulama sepuh yang kokoh dalam Syafi'i, mazhabnya Syafi'i, kemudian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari dan Maturidi, dan beliau adalah di antara penggagas perkumpulan ulama-ulama besar yang mempertahankan tradisi keilmuan yaitu Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Selain itu kita juga harus hafal nama Syekh Khatib Ali Padang, seorang yang kokoh dan luar biasa. Beliau tidak lain adalah di antara mertua daripada Syekh Mudawali Al-Khalidi Aceh, ulama besar berpengaruh di Aceh. Kemudian nama lain yang harus kita hafal namanya ada Syekh Ibrahim Kumpulan, ulama besar tarikat Naqsyabandiyah dari negeri Kumpulan. Kemudian ada Syekh Muhammad Jamil Jahu, seorang alim bil Arabiyah yang bahkan beliau menekankan untuk belajar bahasa Arab sampai tingkat yang sangat matang sekali. Di pesantrennya orang belajar Hasyiah Soban. Beliau menyebutkan alaikum biliwa'i Sibawi. Nah, kemudian ada nama lain, ada Syekh Abbas Qodi Ledang Lawih, di antara ulama yang besar di Bukit Tinggi. Beliau qadhi di masa beliau hidup, dan beliau di antara pemimpin-pemimpin yang disebut dengan istilah kaum tua di Minangkabau.
Nah, kemudian ada nama-nama lain, terutama nama-nama yang harus kita ingat dalam jaringan ulama-ulama Perti. Perti organisasi perkumpulan ulama yang melanjutkan tradisi keilmuan di surau, bermadhab Syafi'i, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari dan Maturidi, kemudian bertarekat dengan tarekat tasawuf Sunni, tarekatnya tarekat Mu'tabarah. Di antara namanya ada Buya Sultani Datuk Rajidu Balang di Maninjau, ada Buya Mansur Datuk Negeri Basa di Kamang, kemudian ada nama Bu Syekh Damrah Arsyadi, kemudian ada nama seperti Buya Sirajuddin Abbas, Buya Rusli Abdul Wahid. Nah, ada yang ketinggalan satu lagi, tokoh besar ahli tilawah Al-Quran yang juga harus kita ingat dan kita wariskan sejarahnya kepada generasi muda, ahli qiraat 7, yaitu Syekh Batu Hampar. Di antara nama-nama Syekh di Batu Hampar adalah Syekh Abdurrahman Al-Khalidi An-Naqsyabandi di Batu Hampar. Kemudian yang alim sekali dalam qiraat 7 yaitu Syekh Arsyad Batu Hampar.